Tuhan buat kemurahannya yang boleh mempertemukan kita di pagi hari ini. Bapak dan Ibu Guru hendak menyapa kepada kami sekalian. Apa kabar anak sekolah minggu? Hebat, luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ayo adik-adik semuanya, siapkan Alkitab dan alat tulisnya dan persembahannya, karena kita akan masuk dalam Ibadah online, anak sekolah minggu, GKPA. Salam anak-anak semua. Senang sekali hari ini bisa bertemu dengan Ibu Guru di Kakak Yansi dalam ibadah kita. Seperti biasa, Ibu Guru mau menyapa semuanya dan mau bertanya, udah sarapan belum? Udah tentunya Kak Yansi ya. sudah. Terus sudah siapkan Alkitab dan alat tulisnya, siapkan persembahan dan siapkan Hati, karena kita akan mulai dalam ibadah. Untuk membuka ibadah kita di pagi hari ini, Ibu Guru undang semua berdiri. Kita angkat satu lagu pujian. kita katakan Loas Rotu Laudakdana. Siang rohani dadana, todo pamujiani, nama muji Tuhan Yesus, Tuhan midaddanati, akadongan sasudena, Tuhan mutu Yesusi, akadongan sasudena, Tuhan mutu Yesusi. Di bagasan guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di perbadia, nama no palangit dohot nanoon. Amen. Marsurak-surak ma di debata, o hamusude na satanoon. Endehon, jana pagodang maguarnia, pasanga ma iya marhite puji-pujian, dokma tu debata, hahomangan godang doatong pamenanmu. Tunduk tuho aka musuh jabat bajaroan, harani godang ni kuasamu, martangiang mahita. Ale debata amanami marhite-hite jana di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Narodo hami mangendehon hamuliaon ni guarmu. Aki hamunangan duna binaenmu tu sandok portibion. Marhite hangomot di Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Atong pamunang madoot hami manaluhon sibolis, doot hamatiani, Tuhan nguluan na sumatak di akan na persaya di hari sogot. Amin. Tabegi matuna ni debata naparjolo audo Tuhan Jehovah debatamu ulang mardebata na leban ho di balikku paduahon ulang manggana-ganai sanga maniru penada tola bopena diginjak ni langit bopena diturun di tanoon nada jadi sombaon musudinai patuluhon ulang dokon guarni Tuhan debatamu da swada dalanna dibayan di bumi debata dohalak namar dokon guarnia muda swada dalanna paupatkon ingot ma ari sabat anso diparbadiai ho ari ono mari malolotmu namar karejo barang ahape bayanonmu tapi ari papi Tuhan ima ari sabat di Tuhan debatamu
nada jadi homar karejo dina sadari. Bope anakmu, bope borumu, bope naposomu halak lahi, bope naposomu dada boru, bope pahan-pahananmu, bope halak namar dagang di utamu. Dibain di bagasan ono mari do di topa de bata langit dohot tano dohot laut dohot isina sudena. Asa maradian ma ia di hari papituhoni. Harani i di pasu-pasu ansau di pargiai di batama ari sabati. Palimahon akot patun doho dina torasmu. Ansololot ho mangolu di tanu nani lehen ni Tuhan de batamu diho. Paonokon ulang ho mangunu jolma. Papi Tuhan ulang ho markorusuan. Pasalapat kon ulang ho manako. Pasambilat kon ulang ho margabus mangalo donganmu. Pasapulohon ulang ipol rohamu di bagasi donganmu. Ulang ipol rohamu di dada boru ni donganmu. Bope dina posona halak lahi, bope dina posona dada boru, bope di lombuna, bope di hajaranna, bope di barang dia rohas lidonganmu. Amin. Adik-adik semuanya, sebelum kita menyaksikan video tugas sekolah minggu, kita katakan pujian kita katakan bersama Yesus lakukan perkara besar. Mazmur 119 ayat 133. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Amin. Salam Bu Guru, salam Pak Guru, salam teman-teman semua. Hari ini kami akan membuat tugas sekolah minggu. Salam teman-teman semua. Hafalan kita tertulis dari Mazmur 119 ayat 133. Beginilah bunyi firman Tuhan. Teguhkanlah langkahmu oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berada di atasmu. Amin. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Shalom teman-teman, kami akan membacakan ayat hafalan yang diambil dari
Markus 119 ayat 133. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Amin. Shalom teman-teman, ayat hafalan minggu ini tertulis dari Mazmur 119 ayat 133. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Amin. Dari teman-teman, selamat hari Minggu. Salam Bu Guru dan teman-teman. Ayat hafalan kita minggu ini adalah tertulis dari Mazmur 119 ayat 133. Teguhkanlah langkahmu oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasmu. Amin. Sampai jumpa Bu Guru dan teman-teman. Dadah. Mazmur 119 ayat 133. Teguhkanlah langkahku oleh karena janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Amin. Mazmur 119 ayat 133. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Amin. Shalom, hai teman-teman, hai Bu Guru. Kita akan membuat tugas menggambar. Lipat HVS-nya. Seperti ini, lalu kita gambar. Digambar seperti ini, lalu digunting. Menjadi seperti ini. Ini jadinya. Setelah ini kita warnai. Jadi seperti ini. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Tugas sekolah minggu kita minggu ini berakar, bertumbuh, iman teguh, bersyukur. Dadah. Shalom Bapak Ibu Guru, shalom teman-teman semua. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Mazmur 119 ayat 133. Beginilah bunyi firman Tuhan. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berlaku atasku. Amin. Terima kasih. Dadah, sampai jumpa minggu depan. Nah, itu dia video tugas sekolah minggu. Guru-guru semuanya mengucapkan terima kasih. Anak-anak yang baik, inilah saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Gak ada lagi pikirannya kemana-mana ya nak ya. Kita fokus kepada firman Tuhan. Untuk itu kita undang Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian, Yesus Kupanggil. Sungguh-sungguh ya nak, kita panggil Yesus hadir saat ini. Yesus ku panggil, Yesus ku undang.
Tibalah saatnya pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah anak-anak ibu menyiapkan hati dan pikirannya, menundukkan kepalanya, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Engkau tetap menyertai kami. Kasih setiamu senantiasa ada pada kami Tuhan, hingga kami boleh melakukan ibadah kami pada pagi hari ini. Walaupun lewat ibadah online Tuhan, anak-anak kami yang di rumah Engkau berkati. Begitu juga dengan hamba pada saat ini Tuhan, yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kami semuanya boleh bertumbuh, berbuah, menjadi menyenangkan hati Tuhan, karena berkat-berkat Tuhan ada pada kami. Bersabdalah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Anak-anak ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, Yesus menampakkan diri lagi. Yesus menampakkan diri lagi. Nah, udah siap Alkitabnya? Nah, mari kita buka ya anak-anak ibu. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Mari kita sama-sama membacanya. Siap anak-anak ibu? Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang di atasnya, ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati.
terkasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus menampakkan diri lagi. Ketika hari Paskah, hari kebangkitannya, pertama kali dia menampakkan diri kepada, ayo siapa? Para perempuan, Maria Magdalena, Yohana, dan ibu-ibu yang lain. Itulah pertama Tuhan Yesus menampakkan diri setelah kematiannya. Bukti bahwa dia telah mengalahkan maut. Dia telah hidup kembali, mengalahkan kuasa-kuasa dosa. Yang kedua kali juga Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dua muridnya yang berjalan ke Emmaus, Simon Petrus dan temannya, dalam perjalanan ke kota Emmaus. Pada saat ini yang ketiga kali anak-anak ibu, Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada murid-muridnya, yaitu Simon Petrus dan teman-temannya. Di mana dia menampakkan diri? Di Danau Tiberias. Ya, kita tahu bahwa Simon Petrus dan teman-temannya itu bekerja sebagai apa anak-anak ibu? Sebagai nelayan. Ya, jadi rupanya anak-anak ibu, kisah ini seperti ketika Simon Petrus dipanggil menjadi murid Yesus. Pasti anak-anak ibu ingat ya kan? Ketika Simon Petrus dipanggil menjadi muridnya, kisahnya hampir sama seperti Tuhan Yesus menampakkan diri pada saat ini, pada firman yang kita baca pada saat ini. Jadi ketika sudah semalaman murid-muridnya bekerja menjala ikan, tapi gak ada satupun yang mereka dapatkan. Mereka merasa bagaimana anak ibu? Merasa lelah. Ya. Tiba-tiba ada suara berkatakan, adakah makanan lauk pauk bagimu anak-anakku? Lalu murid-muridnya mengatakan, Simon Petrus dan teman-temannya mengatakan, tidak ada. Kami sudah semalaman menangkap ikan, kata mereka, tapi tidak ada kami dapatkan apa-apa. Ketika hari mulai siang, lalu Yesus mengatakan, lemparkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu. Kita lihat saat ini apa yang diperbuat oleh Simon Petrus dan teman-temannya. Sama seperti yang lewat, juga Simon Petrus melakukan hal yang sama. Dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Wah, hasilnya sungguh bagaimana anak-anak ibu, luar biasa. Sampai perahu mereka mau tenggelam, mau karam, karena penuhnya jala mereka dengan ikan-ikan besar. Katanya ada berapa tadi? 153 ekor yang besar-besar. Anak-anak ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat pada saat ini sungguh luar biasanya kuasa Tuhan bagi orang yang percaya. Begitu dikatakan mereka melemparkan jalannya, ketika terjadi hal tersebut murid-muridnya mengatakan, benar, itu adalah Tuhan. Mereka langsung meyakini, percaya bahwa itu adalah Tuhan. Akhirnya mereka boleh bersantap bersama-sama dengan hasil yang mereka dapatkan. Anak-anak ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pagi hari ini mengingatkan
menekankan kepada kita, jangan kita ragu akan kuasa Tuhan. Pada saat ini kita lihat Tuhan mengerti apa yang kita butuhkan. Tuhan Yesus mengerti apa yang kita inginkan. Tuhan tahu apa yang terjadi kepada muridnya, kepada orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus mengetahui apa kegelisahan kita, apa kesusahan kita. Pada saat ini dia mengetahui bahwa murid-muridnya telah gagal menangkap ikan untuk kehidupan mereka, dijual untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi pada saat ini Tuhan memberikan apa yang dibutuhkan di dalam kehidupan murid-muridnya. Begitu juga pada saat ini anak-anak ibu diingatkan untuk kita bahwa kita juga harus menyadari bahwa Tuhan itu juga mengerti apa yang kita butuhkan. Tuhan Yesus itu tahu apa yang sedang kesulitan-kesulitan yang sedang kita hadapi. Tuhan Yesus itu sangat memperhatikan orang-orang yang percaya kepadanya. Contohnya di dalam Alkitab kisah siapa? Ayub. Bagaimana kita tahu kisah Ayub? Ayub yang sungguh luar biasa penderitaannya, ya. Tetapi Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Jadi pada saat ini anak-anak ibu, kita diharapkan oleh Tuhan supaya kita menjadi anak-anak yang percaya akan kuasa Tuhan. Percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Ketika dilihat ikan-ikan besar itu, murid-muridnya langsung berkata, oh benar, itu adalah Tuhan. Mungkin juga di dalam kehidupan kita ini banyak hal-hal yang kita alami, kesulitan-kesulitan. Tapi percayalah, orang-orang yang percaya akan diberikan kelepasan kepada Tuhan. Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Pada saat ini firman Tuhan juga menginginkan supaya kita menjadi percaya dan melakukan perintah Tuhan. Kita di dalam kehidupan kita, melalui kehidupan kita ini, orang boleh percaya kepada Tuhan. Berarti kita harus menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kita. Misalnya anak ibu rajin ke gereja, berarti di situ orang-orang melihat inilah anak Tuhan. Lalu anak ibu ini hormat kepada orang tua, rajin belajar, berbicara baik, sopan, ramah, mau saling memaafkan. Berarti juga ciri-ciri orang yang bagaimana? Percaya. Orang-orang yang hidup di dalam Tuhan Yesus. Rajin dia belajar, dia bicara sopan, ramah kepada orang lain. Itu menandakan seorang anak yang hidupnya percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam kesulitan pun dia tetap percaya dan dia yakini seperti firman Tuhan hari ini, Tuhan akan memenuhi kebutuhannya. Tuhan melihat kesulitannya. Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupannya. Nah, anak-anak ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjadi anak-anak yang boleh menjadi saluran berkat untuk
Amin. Kita berdoa. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang sungguh indah pada pagi hari ini. Biarlah lewat firman Tuhan hari ini kami semakin dikuatkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup, yang mengerti akan kesulitan kami, kebutuhan-kebutuhan kami, dan Tuhan mengerti setiap kegagalan-kegagalan yang dialami oleh anak-anak-Mu, dan Tuhan mau peduli bagi kami, anak-anak-Mu yang percaya, dan memberikan kehidupan kami ini, menyerahkan kehidupan kami ini hidup di dalam yakin akan kuasa mukjizat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak kami yang di rumah, berkati para orang tua yang juga yang setia membimbing anak-anak, berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, terutama berkati kesehatan kami Tuhan. Pada masa-masa sulit pada saat ini kami percayakan Engkaulah Allah yang luar biasa, yang akan memberikan yang terbaik bagi keluarga kami, keluarga lepas keluarga. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Anak-anak, tugas kita minggu ini adalah membuat perahu. Bahan-bahannya kertas origami, kemudian lem dan gunting. Cara membuatnya seperti ini. Kita lipat, kita ambil sudutnya ya nak. Satu lagi juga kita ambil sudutnya. Setelah itu kita lipat dua lagi. Lipat dua. Sebelahnya lagi kita lipat lagi, lipat dua. Sudah? Nah, kalau sudah, kita ambil sudut yang tadi ya nak. Kita pertemukan. Begitu juga dengan yang di sebelahnya. Sehingga hasilnya seperti ini. Lalu kita lipat dua, kita satukan. Kita lipat tadi, kita satukan. Nah, ujungnya kita pegang, yang sebelahnya kita masukkan ke dalam. Nah, ulang ya. Ini kita masukkan ke dalam. Nah, begitu juga dengan yang di sebelahnya. Tekan dia ke dalam sehingga bertemu ujung dengan ujungnya. Tara. Nah, selanjutnya yang sebelahnya kita lipat. Lipat ke bawah. Kemudian kita lipatkan lagi ke atas. Kita satukan. Nah, ulang. Ini lipat ke bawah. Kemudian ini dilipat lagi ke sini. Ini bertemu. Kita masukkan dia ke dalam. Nah, sudah mulai jadi perahu kita. Kemudian ini kita lipat ke dalam lagi. Kita lipat ke dalam dan ini kita gunting ya. Ini udah kita gunting 3 atau 4 atau berapa. Hasilnya nanti menjadi seperti ini.
kita sudah selesai. Gampang kan anak-anak? Sambil kita menyebutkan ayat hafalan, hasil tugas kita pegang ya nak ya. Ayat hafalan tertulis dari Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan dirinya kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Adik-adik semuanya, kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat persembahan kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, inilah persembahanku yang kupersembahkan untuk kerajaan-Mu. Amin. Kita angkat pujian kita katakan, hendaklah masing-masing memberi. Debata, anso di pasu-pasu, martangiang mahita. Ale debata amanangina di banua ginjang, hodo haroroan ni sude silehen-lehen na denggan, dohot silua na sanggang. Kami pasahat masian na nilehen ni tuhami, gabe haul nami tuho, sejadit mai gabe uap na huskus di adopanmu. Pasu-pasu mai jana jagahon, anso hami pargunahon haulon lawo patimbulhon harajaanmu di tonga-tonga ni parlagutanmu dohot di portibion saya ukap marohanami marhite-hite tondimu anso murhami tanda silelehen mitu hami anso muringgas hami mandokon tarimo kasih tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rap mahita di tangiang ale amanami. Ale amanami na di banua ginjang, pinorbadia magoarmu, Roma harajamu, tulus marohamu songon di banua ginjang, songon di muse di tanoon. Lehen madihami panganon nami ganom ari sadarion, sesama dosa nami songon hami manyesa dosa di dungan nami namar dosa di hami. Ulang pamasuk hami tu bagas pandugaan, tapi palua mahami sian pangagui di ben hodo na punah rajaan dohot hagogoon dohot asangapan salolot di lolotna. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Di pasu-pasu jana dijaga Tuhan debata mahita, disondakon Tuhan debata mabohina tuhita, jana asih marohana midahita, diadopkon Tuhan debata mabohina tuhita, jana di pasaur madamena tuton ditabe. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima
kasih, ibadah kita sudah selesai. Tetapi ingat, kasih setia Yesus akan tetap ada bersama kita jikalau kita tetap mengarahkan diri dan hati kita ke hadiratnya. Baiklah anak-anak, kita akan bertemu kembali di dalam ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.